Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan admin di Abil Maiwa Channel. Jadi selamat datang di channel ini. Semoga teman-teman guru honorer dalam keadaan sehat walafiat. Amin 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 ya rabbal alamin. Jadi teman-teman, di video kali ini kembali lagi admin akan mengupdate informasi pada hari ini terkait Menpan RB buka-bukaan soal seleksi P3K Guru 2021 honorer mungkin kaget. Nah, materi yang ada dalam video ini tentunya informasinya cukup valid karena itu berasal dari jpnn.com, salah satu media elektronik terbesar dan cukup terkenal di Indonesia. Jadi jpnn.com ini teman-teman adalah salah satu media elektronik yang membagikan berbagai macam informasi-informasi yang tentunya sudah terfilter, sudah tersaring dan tentunya valid. Oke teman-teman, lanjut kita langsung saja bahwa di sini Menpan RB buka-bukaan soal seleksi P3K Guru 2021. Di sini honorer mungkin kaget. Nah, dilansir di cpnn.com Jakarta, Menpan RB Cahyokumolo buka-bukaan soal seleksi P3K Guru teman-teman ya. Jadi Bapak Menpan RB Cahyokumolo itu buka-bukaan soal seleksi P3K Guru. Menurut beliau, pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan anggaran pengangkatan 1 juta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2021. Namun di sini pada pelaksanaannya formasi yang disiapkan itu tidak terisi. Alhasil, dana tersebut itu dikembalikan lagi ke kas negara. Nah, seperti itu ya. Jadi betul-betul Bapak Cahyokumolo di sini buka-bukaan ya bahwa sebenarnya pemerintah di sini teman-teman ya melalui P3K itu sudah menyiapkan anggaran teman-teman ya untuk pengangkatan 1 juta pegawai pemerintah. Namun ternyata di lapangan pelaksanaan formasinya itu tidak terisi teman-teman. Secara otomatis dana pengangkatan atau dana anggaran disiapkan untuk seleksi 1 juta pegawai pemerintah itu terpaksa dikembalikan lagi ke kas negara. Ini ujar dari Bapak Menteri Menpan RB Bapak Cahyokumolo. Nah, di sini yang admin lingkari, mantan Menteri Dalam Negeri itu menyebutkan dana yang dikembalikan itu kota hampir 500.000 P3K Guru 2021. Bayangkan teman-teman ya, dana yang dikembalikan ke kas negara itu bisa menampung sekuota 500.000 guru P3K. Nah, mungkin ini bisa menjadi salah satu penyebab sehingga kenapa untuk tahun 2021 itu hanya sekitar 507.000 lebih ya untuk kota P3K Guru untuk tahun 2021. Dan insya Allah di tahun 2022 tentunya Kemenpan RB itu sudah menjamin bahwa akan ada lagi penerimaan P3K di tahun 2022. Bahkan Mas Menteri juga Bapak Nadiem Makarim itu juga pernah mengutarakan tentang rencana pengangkatan, rencana seleksi guru P3K di tahun 2022 seperti itu. Nah, di sini jelas teman-teman ya, usaha kami sebenarnya sudah maksimal ya. Jadi Bapak Menpan RB menyatakan bahwa usaha kami sebenarnya sudah maksimal mendorong Pemda atau pemerintah daerah untuk mengusulkan kebutuhan P3K Guru 2021. Tetapi faktanya usulannya jauh dari target. Nah, ini kata Bapak Cahyo dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI Senin tanggal 20 bulan 9. Jadi di sini apa yang dikatakan dalam video ini sudah dibahas oleh Bapak Menpan RB di rapat kerjanya Komisi 2 DPR RI dan itu dilaksanakan pada tanggal 20 bulan 9 tahun 2021. Beliau menegaskan sesuai aturan undang-undang aparatur sipil negara, gaji P3K itu menjadi tanggung jawabnya APBN dan APBD teman-teman ya. Nah, dia menegaskan bahwa sesuai undang-undang aparatur sipil negara, gaji P3K itu ditanggung pusat ya. Di sini ada APBN teman-teman ya. Namun belakangan banyak daerah yang mundur dan tidak melaksanakan rekrutmen P3K 2021 karena dananya tidak cukup. Ini yang jadi persoalan. Padahal sudah dijelaskan sejak dulu bahwa sebenarnya untuk dana pelaksanaan seleksi kalau tidak salah ya, kalau admin tidak salah tangkap itu ditanggung semua oleh pusat. Nah, di sini muncul pernyataan dari Bapak Menpan RB bahwa belakangan banyak daerah yang mundur dan tidak melaksanakan rekrutmen P3K 2021 karena dananya tidak cukup. Ini sebenarnya
kurang logis juga teman-teman ya, karena yang kita ketahui bersama bahwa semua penganggaran untuk P3K itu ditanggung oleh pusat, termasuk gaji dari guru P3K nantinya juga itu sama dengan ASN bahwa PNS bahwa itu ditanggung oleh APBN pusat seperti itu. Jadi penyebab sehingga kota di tahun 2021 ini hanya 507.000 lebih itu karena di sini banyak daerah yang mundur dan tidak melaksanakan rekrutmen P3K guru dengan alasan bahwa dananya tidak tercukup ya, seperti itu. Nah, kita lanjut lagi teman-teman ya. Di sini jika Pemda mengandalkan semua dana alokasi DA untuk membayar gaji pegawai, otomatis pembangunan di daerahnya itu tidak jalan. Sementara itu seluruh Pemda terfokus pada penanganan pandemi COVID-19. Karena anggarannya mepet, itu akhirnya Pemda memutuskan tidak membuka rekrutmen P3K 2021. Nah, ini yang menjadi alasan teman-teman ya, sehingga kenapa banyak Pemda yang tidak membuka pendaftaran guru P3K di tahun 2021 itu karena Pemda fokus pada penanganan pandemi. Kemudian jika Pemda mengandalkan semua dana alokasi umum DAU untuk membayar gaji pegawai, otomatis pembangunan daerah yang tidak jalan. Jadi itu salah satu alasan teman-teman sehingga ada juga Pemda yang tidak memberikan formasi P3K seperti itu. Nah, di sini mengenai besaran passing grade P3K guru yang dinilai terlalu tinggi, Menteri Cahyo menegaskan hal itu diputuskan setelah tim melakukan analisis ya di sini. Nah, ini yang mungkin teman-teman perlu pahami juga ya tentang passing grade. Nah, di sini dijelaskan bahwa mengenai passing grade P3K guru yang dinilai terlalu tinggi, Bapak Menteri Cahyo menegaskan hal itu diputuskan setelah tim melakukan analisis dan kajian matang yang melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemdikbudristek. Jadi di sini ada kolaborasi antara Menpan RB dengan Kemdikbudristek. Di sini Ristek ya. Di sini passing grade P3K guru itu ditinggikan karena Kemdikbudristek butuh guru yang berkualitas ya, seperti itu ya. Jadi itu alasan ya kenapa passing grade P3K itu ditinggikan. Maka di sini Pak Menpan RB ini memberikan alasan bahwa Kemdikbudristek butuh guru yang berkualitas, seperti itu ya. Di sini meski begitu pemerintah memberikan kebijakan afirmasi teman-teman ya, berupa penambahan afirmasi kompetensi teknis dengan harapan bisa banyak yang lulus tes ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi teman-teman ya. Di sini beliau menyadari bahwa di lapangan banyak guru yang tumbang ya di tahun 2021. Banyak guru yang tumbang saat tes P3K 2021. Namun menurut Kemenpan RB, namun hasil real time yang keluar usai ujian belum dinilai final. Panselnas masih akan mengolah kembali nilainya, salah satunya dengan menambahkan afirmasi, seperti itu. Di sini Bapak Cahyo mengatakan bahwa kami berharap pada pengumuman 24 September banyak guru honorer yang lulus P3K 2021. Pungkas beliau, amin amin ya. Jadi tanggal 24 September nantinya teman-teman itu sudah pengumuman guru P3K ya. Sudah pengumuman yang lolos dengan yang tidak lolos di seleksi P3K untuk tahap 1. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini videonya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.